Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa bertemu di Bapak Ibu di kesempatan kali ini. Pertama-tama perkenalkan, saya Wahyu Bowo, Acquisition Partner dari Workforce. Ya, ini bersama Bapak Ibu kita akan explore bagaimana suatu platform dapat membantu Bapak Ibu memonitor kegiatan bisnis Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu dapat memahami posisi perusahaan Bapak Ibu dan kemudian mengambil suatu keputusan bisnis berdasarkan informasi yang tersedia di platform tersebut. Bagian Bapak Ibu di sini yang sudah mengenal tentang ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu suatu perencanaan sumber daya perusahaan, yaitu sumber daya perusahaan atau bisnis proses dalam suatu perusahaan itu yang kita kenal lain adalah human resource, sumber daya manusia atau personalia. Kemudian kedua, sumber daya keuangan atau finance, di dalamnya termasuk akuntansi, pencatatan keuangan, dan perpajakan. Kemudian ada sumber daya aset tetap atau harta yang mencakup seluruh properti, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang digunakan oleh Bapak Ibu dalam kegiatan bisnis. Kemudian yang terakhir adalah sumber daya marketing atau customer relationship management. Nah, ERP Solution adalah satu sistem atau aplikasi yang mengintegrasikan pemantauan sumber daya tersebut menjadi satu, mengintegrasikan sehingga memudahkan manajemen atau business owner untuk mengambil suatu keputusan bisnis. Ada beberapa brand ERP Solution yang Bapak Ibu mungkin sudah familiar seperti Oracle, SAP, atau Odoo yang baru. Tetapi dibutuhkan biaya yang cukup tinggi atau waktu yang sangat panjang untuk mengimplementasikan ERP tersebut di dalam perusahaan Bapak Ibu sekalian. Memang kelebihan dari ERP tersebut adalah fully customized, artinya Bapak Ibu bisa menyesuaikan atau ERP tersebut sangat-sangat bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu, perusahaan Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu perlu memikirkan lagi secara lebih matang apakah perlu mengadopsi Oracle atau SAP ke dalam bisnis Bapak Ibu, terutama jika bisnis Bapak Ibu masih dalam skala menengah atau kecil, ya, relatif kecil. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengeksplor salah satu ERP yang lebih terjangkau, lebih affordable, lebih simple, dan lebih visible, lebih layak bagi bisnis Bapak Ibu sekalian, yaitu Workforce. Workforce dikenal dengan nama iManage di Indonesia karena ada kerjasama dengan Indosat sebagai local supporting partner. Jadi jika Bapak Ibu setelah ini mungkin bisa masuk ke website Indosat, maka akan ada page khusus tentang iManage. Nah, iManage ini adalah sama dengan Workforce yang sekarang ini kita coba explore. Nah, jadi iManage dan Workforce adalah sama saja. Yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu cukup login aja ke dalam website. Yang dibutuhkan Bapak Ibu sekalian adalah website untuk masuk atau mengakses ke dalam portal utama dan login ke dalam platform Workforce. Berikut kami tampilkan. Ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu hanya perlu masuk ke dalam atau mengakses Workforce software, kemudian atau bisa melalui software.com, kemudian akan diarahkan kepada
Ya, ini adalah page utama dari sebuah software. Untuk iManage nanti juga akan sama. Nah, ini adalah page utama untuk software. Ini ada beberapa informasi tentang solution seperti harga, kemudian ini bisa kita pindah ke Indonesia karena ini sudah applicable di bahasa Indonesia. Seperti yang Bapak Ibu lihat sekalian, di sini ada logo Indosat karena kita sudah bekerja sama, Workers sudah bekerja sama dengan Indosat untuk khusus memasarkan di wilayah Indonesia. Nah, kurang lebih seperti ini. Itu Bapak Ibu yang hanya membutuhkan browser untuk masuk ke ERP. Kemudian jika Bapak Ibu sudah berlangganan, akan mendapatkan akses ke dalam Workers software. Nah, ini adalah platform dari Workers software. Kita menyebutnya dashboard. Nah, di dashboard ini kita bisa memantau semua perusahaan yang ada di bawah kendali kita, di bawah grup kita. Meskipun ini belum konsolidasi, belum bisa dinyatakan sebagai konsolidasi, tapi kita bisa memantau semua perusahaan yang ada di dalam grup kita ya. Seperti contohnya di sini kita memiliki perusahaan yang lain, Advisory Co, kemudian Bookkeeping Line Company, ada Contracting, Oasis Construction, ada Camco, ada Real Estate, ada F&B. Jadi kita bisa golongkan juga selain masing-masing perusahaan. Nah, masing-masing perusahaan ini nanti kita juga bisa lihat, misalkan kalau kita ingin masuk ke Advisory Code. Nah, ini adalah satu perusahaan, satu lagi dashboard yang khusus untuk perusahaan. Nah, ini ada beberapa yang kita tawarkan dengan kemampuan atau fitur-fitur dari Workforce, antara lain ada human resource seperti yang tadi kita sampaikan di awal, yang perusahaan perlu memantau atau memonitor sumber daya manusianya itu melalui human resource. Kemudian CRM ini terkait dengan marketing, target marketing, sales, semuanya bisa kita pantau di sini. Kemudian finance, ini kita bagi menjadi keuangan, perpajakan, akuntansi di sini. Kemudian ada project performance dan ada performance management. Ini lebih bersifat monitoring. Nah, pada kesempatan yang hari ini kita akan coba mendemokan, mencoba memperlihatkan kepada Bapak sekalian tentang dua hal, yaitu HR dan CRM. Nah, mengapa HR ini penting? Karena ya kita tahu lah, sumber daya manusia itu menjadi salah satu hal yang perlu kita monitor, yang kita perlu perhatikan betul, agar kita tahu bahwa setiap sumber daya manusia yang kita punya, staf yang kita punya itu bisa memberikan manfaat yang semaksimal mungkin bagi kita. Apa aja fitur yang bisa kita dapatkan di HR? Itu antara lain adalah pertama, kita employee record, artinya kita bisa memonitor semua karyawan itu di dalam satu platform. Kita monitor semua di sini. Kemudian ada attendance, artinya kehadiran. Kita bisa memantau kehadiran dari karyawan tersebut untuk masuk di perusahaan kita, masuk kantor, absen atau nggak masuk, semua akan di sini. Kemudian ada leave management atau manajemen cuti, di mana kita bisa memantau atau bisa memonitor siapa aja yang akan cuti, siapa aja
staf yang akan cuti atau mengajukan cuti atau yang sedang cuti. Kemudian jatah cutinya tinggal berapa, nanti ada di sini. Sudah leave management. Kemudian satu lagi tentang rekrutmen, yang tidak kalah penting, yaitu manajemen rekrutmen. Berapa yang kita rekrut, berapa yang kita tes, sampai kemudian berapa yang masuk atau on board di perusahaan kita. Nah, contohnya kembali lagi tentang employee record. Kebetulan di contoh di demo kali ini adalah kita mempunyai 39 karyawan. Ini terus terang unlimited, Bapak Ibu sekalian. Kita yang terakhir kita bisa aplikasikan ke sekitar 300 lebih jumlah karyawan. Nah, di sini kita bisa lihat siapa-siapa karyawannya dan termasuk wajahnya, picture-nya. Saya bisa tampilkan kalau kita klik di masing-masing perusahaan, masing-masing karyawan, itu kita bisa lihat siapa namanya, kemudian nationality-nya, bisa kita pilih. Kalau memang Indonesia mungkin kita nggak perlu ambil. Spoken language itu bisa kita pilih kalau dia punya kemampuan bahasa Inggris lain. Kemudian kontak detail mulai dari telepon, HP, emergency number, kemudian email, personal, dan di sini. Kemudian employment-nya kita bisa masukkan nama beliau masuk di departemen finance. Kemudian posisinya adalah finance officer. Kemudian email office kita ada, line manager. Kita perlu membuat semacam struktur organisasi. Nanti bisa kita set up. Ini semua ada di sini, termasuk nanti akses kepada ERP atau akses ke Multus itu sendiri kita di sini. Kemudian dokumen info dan apa aja yang perlu kita masukkan sebagai identitas dari karyawan tersebut. Misalkan ada KTP atau paspor, nanti kita kantong bisa. Kemudian family info, siapa aja karyawan, keluarga karyawan, anak, kita cantumkan di sini. Kemudian payroll info, gajinya, transfer ke bank mana, phone number berapa, masuk NPWP yang dia punya berapa, dan kita tulis salary-nya di sini. Kemudian jika dia entitled, berhak terhadap travel expense, maka bisa kita cetak di sini. Misalkan apa aja yang dia dapatkan. Kemudian onboarding ini adalah jika pada saat dia rekrutmen, ya, sebenarnya di sini tidak kita fiturnya belum kita buka. Kemudian peran HR, jadi di modul HR apa aja yang bisa kita dapatkan. Pertama, ini sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa memang Multus ini adalah software yang sudah jadi, ke platform yang sudah jadi, tetapi dari hasil yang sudah kami lakukan dengan beberapa klien, beberapa customer kami, Multus mempunyai kemampuan untuk mengadop secara maksimal berbagai macam peraturan perusahaan. Kita bisa lihat pada saat setup company policy, ini bisa kita lihat time shift atau project shift. Ya. Jadi mungkin di Bapak Ibu ada dibedakan antara time shift itu adalah jam berapa dan sampai jam berapa, tapi ada juga
mungkin bisa dibedakan tentang project time shift. Kalau ini tidak tergantung jam berapa sampai jam berapa atau hari apa, tapi bisa di-customize sampai eh, sampai perharinya. Kan, eh, ini yang ini perharinya yang bisa kita customize. Sama dengan time shift tadi, jika tergantung dengan waktu, maka kita bisa set up time shift mana. Kalau mungkin time shift siang atau time shift pagi, nanti bisa kita set up di sini. Kemudian, seperti yang tadi kita sampaikan, bagaimana perusahaan mengelola cuti. Jadi, masing-masing karyawan itu di sini, cutinya apa aja. Ini kita sudah set up, ada beberapa contoh cuti, misalkan annual leave, dan sick leave, business trip, atau unpaid personal leave. Ya, kita bisa set up di sini. Kemudian kita bisa set allowance kalau memang berapa jumlah sick leave yang dia entitled ya. Company policies seperti tadi, ada kehadiran, ada cuti, kemudian ada overtime. Overtime ini bisa kita set up overtime-nya sampai kapan. Kemudian yang reguler atau weekend atau holiday atau overtime untuk khusus hari libur dan overtime untuk malam. Ini bisa kita set up masing-masing. Kemudian juga end of service, jadi ini kita staffnya itu sudah mengakhiri masa jabatan atau resign, maka kita perlu set up. Di sini ada setupnya. Juga jika perusahaan mulai masuk, maka apa aja yang perlu disiapkan outboarding, misalkan memberikan ID card, kemudian memberikan meja, memberikan laptop, memberikan company shirt, memberikan company phone. Nah, ini semua jika perusahaan masuk misalkan, kemudian siapa yang harus bertanggung jawab dan waktu yang diberikan untuk memberikan tanggung jawab. Hiring type-nya, jadi apakah lokal hiring atau bukan lokal, nanti bisa kita edit di sini ya. Persis hire itu bisa kita edit di sini. Nah, kemudian juga kontrak type, ada yang permanen, ada yang temporary, ada yang fixed term. Itu bisa kita salary-nya bisa based on attendance atau apa, nanti kita bisa set up salary payment based on attendance atau mungkin fixed salary. Sudah fixed salary, tidak, tentunya dia tidak melihat jumlah masuk atau enggak. Mungkin kita dapat di sini ya. Kemudian di sini ada, nah ini yang sering terjadi juga di perusahaan Bapak Ibu, jika ada kebijaksanaan advance salary atau gaji ditemukan itu tidak low. Nah, siapa yang berhak, apakah yang full time atau part time atau kedua-duanya berhak. Kemudian grade-nya yang boleh adalah grade yang boleh menerima itu siapa aja, atau jika employee siapa aja, itu kita bisa set di sini. Nah, kemudian kita juga bisa set up berapa backup staff, kemudian manpower cost.
Kita juga bisa setup di sini. Nah, kemudian ini adalah company policy, kemudian sistemnya juga kita setup. Jadi, itu adalah untuk setup HR modul sesuai dengan ketentuan yang ada di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Di sini bisa hari hari libur holiday kapan secara setup untuk tahun 31, untuk tahun 2023 kapan New Year aja atau yang lain. Kemudian disciplinary action, artinya ada disciplinary action jika ada surat, misalkan ada surat peringatan, itu bisa kita masukkan di sini. Kemudian performance evaluation, apa aja syarat yang ada di perusahaan, apakah salary certificate, nanti kita bisa buatkan tujuannya adalah untuk apa, misalkan untuk pengajuan KPR, kita bisa save. Salary certificate itu hanya bisa diberikan untuk pengajuan KPR, kemudian luar, kemudian support service, service apa yang dibutuhkan, kemudian general setting, mandatory photo, jadi kita bisa setup semua yang informasi yang dibutuhkan agar bisa masuk ke platform, agar bisa direcord di dalam platform ini. Kemudian organisasi chat ini juga tidak kalah penting ya, di dalam perusahaan Bapak Ibu. Itu sudah memiliki sekian banyak memiliki perbedaan departemen, itu bisa kita setup. Kemudian posisinya mungkin ada junior, senior, atau manager bisa kita sini. Kemudian kita bisa setup juga salary grade A, grade B, misalkan mana yang junior, mana yang senior misalkan. Nah, kemudian work location, misalkan Bapak Ibu sekalian punya perusahaan yang beroperasi tidak hanya di Jakarta, dan nanti kita bisa tambahkan tempat-tempatnya di sini. Nah, ini untuk HR Bapak Ibu sekalian, jadi saya kira informasi HR cukup lengkap yang perlu dimasukkan di sini. Dan ini adalah report-report yang dihasilkan, misalkan report atau laporan cuti selama tahun 2023, tentang siapa aja yang sudah cuti, siapa aja yang belum, berapa jumlah cuti yang masih tersisa, nanti bisa kita print atau kita bisa ekspor melalui file ini, platform ini, fitur ini. Kemudian employee report atau laporan karyawan, Bapak Ibu sekalian melihat berdasarkan apa, misalkan berdasarkan employee nationality, ada 3 orang dari Amerika, 2 orang dari UK, 2 orang dari Indonesia, misalkan di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Ini sesuai data diambil dari informasi yang tadi kita masukkan melalui employee record. Kita bisa employee summary, kita bisa lihat bahwa yang baru di hire adalah 39, yang menggunakan user adalah 37, dan ini bisa lihat komposisi jumlah laki-laki dan perempuan. Kemudian employee consolidation report, artinya semua laporan tentang karyawan di dalam satu report konsolidasi, nanti kita bisa sebut di sini.
Nah, report tentang disciplinary action selama ini siapa yang sudah pernah dikasihkan disciplinary action. Nah, saat ini memang kami perlu update. Nah, employee salary report atau laporan tentang gaji karyawan itu kita bisa pantau di sini. Loan report juga jumlah laporan yang tentang pinjaman karyawan itu bisa kita sampaikan di sini. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian bahwa kita mempunyai HR modul yang cukup lengkap. Bila kita klik nanti kita bisa melihat di dalam dashboard ini berapa jumlah karyawan di departemen HR departemen di IT dan cost-nya berapa ya, salary yang kita spend untuk IT itu berapa, kemudian berapa jumlah karyawan yang sedang masuk, yang sedang cuti tidak masuk, itu bisa kita pantau di dalam satu platform ini. Ini adalah platform HR, artinya human resource. Artinya kita telah membuat platform ini bisa memantau semua kegiatan atau semua karyawan ya. Data-data karyawan semuanya ada di dalam HR modulnya. Nah, kemudian kami juga ingin memberikan selain HR modul, human resource modul, kami juga di Wallpost ini kita bisa memberikan namanya CRM atau Customer Relationship Management. Apa ini Customer Relationship Management? Artinya jika ini adalah bagian tools dari salah satu marketing, Customer Relationship Management. Artinya jika Bapak Ibu sekalian mempunyai divisi atau departemen marketing tersendiri, kemudian di dalam marketing tersebut Bapak Ibu mempunyai beberapa orang, mungkin 5 atau 10 orang lebih yang handle marketing, maka saya kira ini perlu Bapak Ibu punya, supaya Bapak Ibu bisa mantap apa aja yang dikerjakan oleh divisi marketing, staff yang ada di marketing. Karena di dalam sini Bapak Ibu bisa tahu yang kita sebut lead atau potential customer. Lead, siapa yang create lead, kemudian siapa yang memfollow up lead, sampai menjadi proposal, sampai menjadi project, itu kita pantau di dalam modul CRM ini. Ya, contohnya, misalkan Bapak Ibu sekalian itu mempunyai di bidang bisnis konstruksi atau jasa konstruksi, misalkan jasa desain atau jasa arsitek. Kemudian staf marketing Bapak Ibu sekalian mengirim proposal kepada calon customer, maka kita bisa pantau di sini, yaitu add new lead, misalkan smart IT management, apa yang mau dikerjakan, misalkan audit atau advisory, service name-nya apa untuk advisory, terus servicing atau advisory, project management, misalnya. Kita tulis semua, project name-nya bisa kita tulis, akan project expired date-nya kapan, karena biasanya 1 bulan expired date-nya, kemudian start starting date bisa hari ini, kemudian tahun proposal atau 1 bulan, mungkin bisa kita masukkan ini bahwa ini adalah project tahun 2023. Apakah selain advisory kita ada multiple service? Jika nggak ada cukup satu, tapi jika iya, dan kita harus bisa ada apa multiple service yang Bapak
kemudian ini juga udah ada budget sheet, artinya berapa activity name-nya apa, ini project book, misalnya activity name-nya apa, misalkan designing, service name-nya, mungkin other advisory, subservice-nya, owner representation, misalkan. Action-nya apa aja, siapa yang handle, misalkan finance officer yang handle, aku Wirabai, dari mulai hari Rabu sampai hari Jumat sampai Jumat minggu berikutnya. Allocation, misalkan kita allocation kan jika satu hari 8 jam, mungkin dalam satu minggu 5 hari mungkin adalah 40 jam. Kita bisa isi hourly rate dari apa namanya Pak anak Agung ini, misalkan hourly rate-nya adalah 1 juta. Kemudian kita bisa kirim, apakah ini masih dalam bentuk proposal atau mungkin sudah dalam bentuk engagement, kirim kepada siapa, misalkan kepada HMS Mas Smith, kita kirim approval as engagement. One payment, ini juga harus di set up, apakah bagaimana nanti paymentnya, apakah berdasarkan activity atau progress. Jika progress mungkin saya bagi 50% pendataan tanda tangan, kita bagi 50%, kemudian pada saat finalisasi kita bagi 50%. Nah, kemudian info proposal. Nah, ini kita juga perlu upload proposal, untuk kita perlu masukkan proposal untuk dimasukkan, dan proposal dokumen type-nya. It jelas dan test. Ini jelas harus kurang dari tanggal 16. Ini udah masuk, tesnya successfully, kemudian kita kirim send for proposal. Expire date 11 dan proposed start date, berarti kita harus mundur ke tanggal 10 Agustus. Dan proposal, oke, tadi dikirim ke Mas ini, kita lihat project box tadi. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, mungkin pada kesempatan kali ini kita hanya introduce bahwa kami dari Wolpus sudah mencoba menyediakan
platform terbaik bagi Bapak Ibu sekalian untuk memantau semua proses bisnis yang ada di, uh, sehingga bisa semuanya bisa tercapture secara lebih valid dan lebih real time seperti ini. Nah, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau kita tahu apa yang harus dilakukan, jika melihat mungkin salesnya masih zero, tapi kita mempunyai cash sebesar 239 juta, kemudian saya perlu melakukan beberapa hal di sini. Nah, ini semua platform ini kita manfaatkan secara maksimal untuk kepentingan bisnis. Karena semuanya tidak akan bisa kita pantau secara baik kalau tidak masuk ke dalam platform dan terintegrasi. Ini adalah salah satu Workforce, ini adalah salah satu yang kita tawarkan di market yang mempunyai kemampuan untuk itu, lebih affordable, lebih simple, dan lebih visible. Jadi tiga hal itu saya kira keunggulan dari Workforce dibandingkan ERP yang sudah ada di Indonesia. Bapak Ibu hanya perlu browser, kemudian registrasi, dan semuanya nanti kita bantu untuk setup sehingga staff atau karyawan Bapak Ibu tinggal running aja, run aja setiap hari. Hanya ada internet, Bapak Ibu bisa run masuk ke ini, ke Workforce, kemudian input sehingga outputnya Bapak Ibu dapat melihat dalam platform ini. Saya kira cukup sampai di sini dulu demo kali ini, karena memang ini sifatnya introduction. Kami secara reguler akan memberikan setiap 2 atau 3 minggu akan memberikan demo untuk mengetahui atau untuk memberitahu, menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian fitur-fitur yang ada di dalam Workforce. So far jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait fitur Workforce, Bapak Ibu bisa sampaikan di Q&A di kali ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum datang, terima kasih atas waktu sebagian Bapak Ibu sekalian pada demo kali ini. Dan selamat siang dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan.